Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna an yu'bad wa yanbaghi lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah pengajian warga Dufan yang semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang banyak, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, yang mana kata Allah, jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kalian menghitung. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang akan membuka syafa'atul uzma kelak di hari kiamat, Nabi yang akan membawa liwa'ul hamdi atau panji pujian kelak di hari yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua berada di bawah panji beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah untuk kajian kita malam ini saya ingin sama-sama mengajak bapak-bapak hadirin semuanya untuk mentadabburi Al-Quran. Tadabburi yaitu tadabbur surat Al-Adiyat. Materi ini adalah materi yang saya sampaikan di kajian ibu-ibu Markatus Shalihah Dufan Rabu kemarin. Maka saya sampaikan di kajian bapak-bapak muslim Dufan ini, saya sempat bertanya-tanya dalam hati gitu, kenapa nama kajian ibu-ibu ada namanya Markatus Shalihah, tapi kajian bapak-bapaknya tidak ada namanya. Bisa contohnya nama kajiannya, bisa nama kajiannya bapak-bapak Rijalus Sholihin. Iya, supaya sinkron gitu kan. Kalau ibu-ibu nama kajiannya Markatus Shalihah, masa bapak-bapak nggak ada nama kajian lagi? Mafi Sholih. Aku bapak-bapak ngikut ibu aja berarti ya. Terlalu berat kan? Terlalu feedback. Ala kulli hal, saya sampaikan materi ini karena saya pikir belum tentu ibu-ibu yang kemarin mendengarkan kajian saya itu menyampaikan isi kajian ini kepada para suaminya. Maka saya sampaikan dan insyaallah. Jadi kenapa jamaah sekalian kita perlu berbicara tentang isi kandungan Al-Quran? Karena sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik ucapan, dan sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Karena sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, yakni Al-Quran Al-Karim. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran surat Qaf, "Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Hendaklah engkau Muhammad berikan peringatan kepada umatmu, kepada kaummu dengan Al-Quran siapa saja yang takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya tadabbur surat-surat pendek
ya, karena kita itu kan sholat yang dituntut sebenarnya adalah khusyuknya. Jadi segala sesuatu itu Pak, itu sebaiknya kita gunakan dengan hati. Kalau sholat, sholatnya dengan hati, bukan sekedar gerakan anggota badan saja. Karena yang Allah nilai, yang Allah paling nilai itu adalah kondisi hati kita saat sedang sholat. Saat sedang baca Quran, bacalah Al-Quran dengan hati. Saat sedang ngaji, ngajilah dengan hati. Saat menyampaikan nasihat, sampaikan nasihat dengan hati. Apapun yang dilakukan dengan hati, insya Allah akan sampai kepada hati. Dan yang paling Allah lihat daripada semua ibadah kita itu tidak hanya lahiriahnya saja, tapi justru batiniahnya kita. Makanya kenapa ada orang yang sama-sama sholat berjejer satu saf di masjid berjamaah, itu nilainya di hadapan Allah tidak sama. Memang betul semuanya dapat pahala 27 derajat, tetapi ada pahala pribadi masing-masing. Kan gak mungkin semua satu saf itu khusyuknya sama, gak bisa, karena kondisi masing-masing hati kita beda-beda. Nah, di antara cara untuk jalan khusyuk dalam sholat adalah memahami makna kandungan apa yang kita baca. Jadi khusyuk dalam sholat itu bukan berarti memikirkan akhirat, surga atau neraka. Maka ketika orang membaca misalkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dia pikirannya pikirkan surga dan neraka. Ini kata ulama belum disebut dan bukan namanya khusyuk. Meskipun dia mikirin akhirat, bukan mikirin dunia, mikirin surga dan neraka. Tapi kata ulama ini bukan khusyuk. Karena apa? Khusyuk itu adalah mengikat makna yang kita ucapkan dengan lisan dengan hati kita. Jadi hati kita itu mengikat ya makna apa yang terucap dengan lisan kita. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Tapi hubungannya apa? Bahwa kita menyadari dan mengakui bahwa hanya milik Allah segala pujian Rabb semesta alam, bahwa semua nikmat yang saya rasakan, yang saya terima itu adalah dari Allah, dan hanya kepada Allah lah saya hanya layak memuji dan bersyukur dan berterima kasih. Jadi kayak ada cerita anekdot mungkin ya. Jadi ada seorang khatib ceramah dengan menggebu-gebu gitu ya. Khatib Jumat. Ternyata di kalangan jamaah salat Jumat itu ada satu bapak-bapak yang terlihat khusyuk bahkan menangis gitu. Ketika itu khatib fokus pada bapak-bapak itu, wah, dalam hatinya mungkin ini bapak-bapak tersentuh dengan khutbah saya. Pas setelah selesai sholat Jumat, Pak itu nyamperin ke bapak-bapak, Pak, tadi kok saya takjub dan kagum kepada bapak. Kenapa Pak? Karena semua jamaah yang lain pada ngeluh, ya, nunduk gitu ya, apa namanya itu? Nunduk. Mengantuk atau ya khusyuk atau menundukkan kepala gitu ya. Tapi hanya bapak yang terlihat seperti bahkan menangis gitu. Kenapa? Bukan. Apa jawaban bapak tersebut? Karena saya Pak Khatib, ketika lihat Pak Khatib, saya lihat jenggot Pak Khatib, ingat dengan kambing saya yang hilang jenggot. Jadi saya sedih dengan kambing saya yang hilang itu. Nah ini bukan khusyuk berarti ya. Dia bukan khusyuk mendengarkan apa isi khatibnya, tapi teringat kambingnya yang hilang. Jadi sama dengan sholat pun ya, bukan itu yang dimaksud khusyuk, tapi mengikat makna. Itu ketika kita ingat perkara-perkara akhirat, kata ulama bukan khusyuk, itu namanya was-was. Ketika tidak ada hubungannya dengan kita baca. Apalagi kalau kita mikirin perkara-perkara dunia dalam sholat. Nah, di antara jalannya itu kata ulama, hendaklah belajar untuk memahami minimal terjemah bacaan sholat kita, Fatihah, ya. Surat-surat pendek itu penting tuh. Dan yang paling ajib itu, yang paling efektif adalah sekarang kan banyak ya Quran terjemahan per kata itu sangat bagus Pak. Kalau belum punya silakan beli terjemah Quran per kata itu. Jadi
Ketika kita baca alhamdulillah, tahu artinya segala puji lillah dan seterusnya, sangat membantu. Nah, di kesempatan ini mungkin kita coba sama untuk mendalami dan mentadabburi surat Al-Adiyat. Allah berfirman, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Bahwa sebenarnya kata Allah, di antara tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, ya, Al-Quran ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar kalian mau mentadaburinya, merenungkannya. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Berarti belajar baca terjemahnya sekarang banyak. Malas Ustaz, harus ngaji di kajian. Karena kadang di kajian dibahas tentang kandungan tafsir Al-Quran. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan juga agar mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal dari ayat yang dibaca tersebut. Bahkan jemaah sekalian, Allah itu mencela orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadabburinya. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, atau mereka hanya membaca dengan hati yang terkunci? Karena apa? Ketika Al-Quran kita paham, ya, paling tidak kita tidak harus paham secara terperinci, tapi secara global, secara umum, ya, poin-poinnya apa, itu kata Allah akan ada jaminan tambahan keimanan pada hati kita. Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Satu lagi, ya, sebuah hadis Nabi SAW yang mungkin sering kita dengar, di antara targhib atau untuk penyemangat untuk kita senantiasa tidak bosan-bosan, untuk senantiasa semangat hadir di majelis-majelis Al-Quran adalah janji Nabi SAW, di mana beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumahnya Allah, mereka membaca Al-Quran, saling tadarus sesama mereka, maka jaminan kata Rasul akan turun kepada mereka ketenangan. Hatinya yang asalnya gelisah jadi tenang, akan diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah, akan dihadirkan para malaikat rahmat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, ya, nama-nama mereka di kalangan para malaikat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bacakan dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ayat ini jemaah sekalian, ya, termasuk ada ulama mengatakan kategori ayat makkiyah, artinya ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada juga ulama mengatakan ayat ini termasuk, atau surat ini termasuk surat Madaniyah, artinya surat yang turun pasca setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa ulama mengatakan ini termasuk kategori ayat makkiyah? Karena di antara kandungan surat ini berbicara tentang akidah, keyakinan adanya yaumul ba'ts, akan ada dibangkitkannya manusia setelah kematian kelak di akhirat, adanya hisab,
Nah, di antara karakteristik ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah itu adalah penguatan akidah. Kenapa? Karena Nabi pertama tinggal di Mekah itu, ya, Islam masih awal muncul, maka yang Nabi didik kepada umatnya sebelum disyariatkannya berbagai macam syariat jihad, haji, puasa dan sebagainya, itu penguatan akidah dulu di Mekah. Jadi sebenarnya syariat-syariat kebanyakannya itu seperti puasa, haji, jihad itu bukan di Mekah tapi di Madinah. Dari di Madinah. Kenapa? Karena butuh pondasi akidah yang kuat dulu. Butuh keyakinan kepada Allah yang kuat, keyakinan kepada hari kiamat yang kuat, adanya surga dan neraka, sehingga setelah kokoh dengan keyakinan akidahnya, ketika dibebankan dengan kewajiban-kewajiban haji, jihad dan seterusnya, maka akan lebih mudah menerima. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ini termasuk kategori surat Makkiyah, Madaniyah, surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di sana diceritakan tentang kuda-kuda perang. Wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Sedangkan itu disebutkan kuda-kuda perang berarti itu adalah syariat jihad. Tadi dikatakan jihad itu turun di Madinah. Makanya ada ulama mengatakan ini termasuk kategori surat Madaniyah. Ala kulli hal, apakah surat ini diturunkan masuk kategori Makkiyah atau Madaniyah? Ya, yang pasti semua ulama sepakat jumlah ayatnya 11. Nah, di antara cara kita untuk mentadaburi surat ini secara terperinci, kita perlu memetakan dulu, ya, apa saja kandungan utamanya, apa saja poin-poin penting dari surat Al-Adiyat ini. Setidaknya saya menuliskan ada 5 kandungan besar dalam surat Al-Adiyat ini. Yang pertama adalah pujian Allah atas kuda-kuda perang. Yang kedua, informasi dari Allah sang pencipta manusia bahwa kebanyakan manusia itu memiliki sifat apa? Kanud, ingkar akan nikmat-nikmat Allah, bakhil dan cinta harta, cinta dunia. Yang ketiga, akidah, keyakinan adanya ba'ats atau dibangkitkannya manusia, ruh dan jasadnya kelak di akhirat dari dalam kuburnya untuk dihisab semua amalannya. Keempat, pentingnya menjaga hati. Kelima, telitinya Allah dalam menghisab amalan hamba-hambanya. Coba kita lihat bagaimana perkaraannya. Wal adiyat, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Dhabha, yang terengah-engah. Jadi bukan ringkikannya, tapi suara yang dengusannya ketika dia berlari kencang. Fal muriyati qadha, demi kuda-kuda yang mengeluarkan percikan-percikan api dari telapak kakinya. Ya, jadi otomatis ketika dia berlari kencang, apalagi di malam hari, itu telapak kaki kuda itu akan memercikan dengan bersentuhan dengan batu, keluar percikan-percikan api, dan lebih nyata apabila ketika di malam hari. Kenapa? Karena biasanya itu pasukan jihad biasanya bergerak di malam hari supaya tidak kelihatan. Ya. Makanya nanti pada ayat selanjutnya serangannya di pagi hari. Fal mughirati subha, demi kuda-kuda perang yang menyerang musuh subha di waktu subuh. Di waktu musuh sedang lengah, lalai, ya, masih ngantuk tidur, diserang di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, demi kuda-kuda yang dengan gerakannya itu menerbangkan debu-debu. Jadi wajar ketika kuda-kuda perang menyerang musuh, pasti itu akan menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, demi kuda-kuda perang yang menerobos ke tengah-tengah pasukan musuh. Jadi bayangkan 5 ayat ini Allah bersumpah dengan kuda perang dan segala sifatnya dia, dengan dengusannya, dengan telapak kakinya yang memercikan api, dengan serangan paginya, dengan debu-debu yang dihamburkannya, dengan serangan ke tengah-tengah musuhnya. Ya. Pada di bawahnya itu adalah informasi bahwa manusia itu sangat ingkar kepada
nikmat-nikmat Tuhannya. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia, baik orang kafir ataupun kebanyakan manusia kecuali yang dirahmati Allah, kepada Tuhannya yang baik lakanud, mereka banyak ingkar. Ada ulama yang ngasih menarik benang merah, kenapa Allah memberikan sumpah dengan kuda-kuda untuk menginformasikan bahwa manusia itu banyak yang kufur nikmat kepada Allah. Seakan-akan begini kata ulama, wahai manusia, perhatikan mereka, jangan cuma baca saja, perhatikan. Kuda saja milik manusia yang cuma dikasih makan dengan rumput, dia dikasih minum air mentah, tapi dia begitu setia kepada tuannya, kepada pemiliknya, kepada majikannya, meskipun dia harus menerobos musuh, mungkin akan bisa membahayakan dirinya sendiri. Tapi kenapa kalian wahai manusia yang sudah Allah limpahkan kepada kalian berbagai macam kenikmatan, tapi kurang taat kepada Allah yang sudah ngasih kepada kalian berbagai macam kenikmatan? Kuda saja dia tidak berakal, dia hewan, cuma dikasih rumput, kadang punya kering, cuma airnya mentah, tapi dia begitu setia kepada tuannya, mau ditunggangi, bahkan mau menerobos musuh, ya, membahayakan kudanya sendiri. Dia tidak takut, dia setia kepada tuannya, taat kepada tuannya. Kenapa kalian wahai manusia tidak mau taat kepada Allah yang sudah begitu baik? Makanya Allah di sini menggunakan kata li rabbih. Tidak mengatakan begini Allah, innal insana lillahi lakanud. Tidak. Ya, kenapa? Karena dengan menggunakan kata Rabb itu ada kesan Allah itu baik. Karena makna Rabb itu apa? Yang menciptakan kita, yang ngurus kita, yang ngasih rizki kita, yang menjaga kita, yang membesarkan kita, ya, yang ngasih nikmat kita. Itu adalah Rabb. Makna dari Rabb yang memiliki jiwa kita, lahir batin kita. Dan kata ulama, tidaklah Allah bersumpah, ya, pasti ada informasi yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan dengan sumpah tersebut. Kita terjemahkan dulu semuanya sampai selesai. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu, ya, atas sikap kurang syukurnya itu kepada Allah, dia menyaksikan. Jadi subhanallah, manusia itu, ya, kebanyakannya mereka menyadari mereka itu kurang berterima kasih kepada Tuhannya, tapi tetap saja tidak mau merubah kebiasaannya itu. Hanya sedikit, ya, orang-orang yang mau menyadari dan mau berubah dari asalnya kurang bersyukur menjadi banyak bersyukur. Kemudian kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nih, kemudian karakter manusia yang lain. Memang ada ulama mengatakan ini manusia dimaksud adalah orang kafir, ya. Oh tidak, ada ulama mengatakan lain, mengatakan ini adalah alif lam lil jins, maksudnya adalah semua manusia pada umumnya seperti ini karakternya. Rata-rata mayoritas manusia karakternya itu punya sifat kanut, kurang bersyukur kepada Allah, banyak kufur nikmat. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Makanya kata Allah pada Al-Quran surat yang lain, ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Berarti kebanyakannya apa? Kufur. Kata Allah hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur, kebanyakannya hamba-hambaku kufur. Dari ayat inilah kemudian ada seorang yang berdoa dengan doa yang unik, ya. Khalifah Umar bin Khattab pernah mendengar doa yang unik yang belum pernah didengar oleh beliau sebelumnya. Ada seorang berdoa di dekat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia doa gini, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang sedikit. Kata Umar, itu kamu doa dari mana? Apa maksudnya seperti itu? Maka beliau mengatakan, orang itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya mendengar Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya aku berdoa, ya Allah jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang sedikit itu, alias yang pandai bersyukur.
Makanya pantas Pak, kebanyakan manusia itu jadi ahli surga atau ahli neraka? Ahli neraka kebanyakan. Ahli surga minoritas sedikit. Bayangkan saja, dari 1000 keturunan Nabi Adam, dari 1000 Bani Adam manusia, hanya 1 yang di surga, sisanya masuk neraka. 999 masuk neraka. Banyak manusia itu kufur kepada Allah dan juga kufur nikmat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu ya terhadap harta mereka sangat mencintai dan pelit. Ya. Jadi orang-orang itu, ini adalah mayoritas, hanya sedikit ya dermawan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah dia tahu jika dibangkitkan dari kubur? Tidakkah dia mengetahui idza bu'thira, apabila dibangkitkan ma fil qubur, semua yang ada di dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan Allah tampakkan semua yang tersembunyi dalam dada-dada atau hati-hati kita. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya Tuhan pada hari itu sangat teliti. Jadi bicara tentang kuda jihad ini ya dalam Al-Quran sangat penting dan sering dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran misalkan dalam ayat yang lain ya, ada perintah untuk mempersiapkan kuda-kuda perang. Dalam surat Al-Anfal ya Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan hendaklah kalian mempersiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian orang-orang kafir dengan kekuatan semampu kalian. Jadi di sini perintah dari Allah kepada kita kaum muslimin untuk siapkan kekuatan. Kekuatan apa saja? Fisik, siapkan kekuatan fisiknya, ekonominya, militernya dan sebagainya. Allah tidak menuntut di luar batas kemampuan kita, tapi mastata'tum semampu kita. Dan kata Allah ada khusus dengan kuda, wa mirbatil khair, dan siapkan juga ya, tambatan-tambatan kuda perang. Untuk apa tujuannya? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dengan itu agar kalian bisa menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi kalau kita punya kekuatan Pak ya, kita itu bisa bikin gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita. Tapi kalau kaum muslim kita tidak punya kekuatan ya, musuh-musuh kita akan mengancam dan sebagainya. Makanya di antara anjuran Nabi SAW kepada kita ya, para orang tua, para ayah, ada sebuah hadis Nabi, allimu abna'akum al-himayah wasibahah wa rubbal khair, ajarkanlah anak-anak kalian untuk belajar memanah, berenang dan menunggang kuda. Makanya nanti kalau ada liburan kesempatan jadwalkan ya untuk belajar menunggang kuda. Bapak-bapak di sini sudah pernah menunggang kuda ya? Ada yang belum? Di Lembang. Lembang ya? Tuntun. Nah kemudian yang kedua, kata Allah, manusia itu pada umumnya suka dengan kuda ya, kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah. Dijadikan bagi manusia itu kecintaan, suka dengan wanita, anak laki-laki, harta yang berlimpah bertumpuk dari emas, perak, dan kuda-kuda yang terlatih. Jangan ke manusia biasa. Nabi Sulaiman pun sudah kuda. Nabi Sulaiman itu dulu adalah seorang raja yang memiliki banyak tentara, tidak hanya bangsa manusia tapi bangsa jin, hewan-hewan ya. Dan beliau punya kebiasaan suka melihat parade kuda. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Kata Nabi Sulaiman, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarrat bil hijab. Rudduha alayya fatafiq mashan bisuqi wal anak. Jadi suatu sore Nabi Sulaiman suatu hari ya, beliau melihat parade kuda-kuda beliau yang dijalankan suruh jalan kudanya, sampai beliau terluka
lupa dengan sholat asar. Hatta tawarat bil hijab, sampai lewat sholat asar. Dan Nabi Sulaiman merasa sedih dan menyesal dan marah kepada siapa? Kepada kuda-kuda yang menjadi penyebab beliau lupa. Ya. Maka kata beliau, rudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Beliau kan raja, ya. Kembalikan kuda-kuda tersebut. Ya, panggil lagi atau digiringkan lagi, balikan. Kemudian beliau apa? Beliau sembelih kuda itu semuanya dan beliau berikan, sedekahkan sebagai apa? Bentuk daripada pengorbanan dan tebusan karena beliau melalaikan sholat asar. Jadi para nabi, orang-orang soleh itu begitu, Pak. Kalau ada dunia yang melalaikan dirinya dari ingat kepada Allah, itu kadang disedekahkan, dibebaskan. Dan Allah tidak menyia-nyiakan hal ini. Ketika Nabi Sulaiman kemudian menyembelih semua kuda-kuda yang telah melalaikan beliau dari mengingat Allah sholat asar, dan beliau menyembelih dan membagikan daging-dagingnya kepada kaum fuqara masakin, maka Allah ganti dengan apa? Dengan kendaraan yang lebih canggih, dengan angin yang bisa mengantar Nabi Sulaiman kemanapun yang beliau mau. Ya, kata Allah, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka ketika Nabi Sulaiman menyembelih semua kuda demi untuk takarrub kepada Allah, agar tidak lagi lalai dan mengingat Allah, Allah ganti, Allah tundukkan Nabi Sulaiman angin yang bisa mengantarkan Sulaiman kemanapun yang dia mau dengan lembut. Coba bayangkan kalau bapak-bapak seperti Nabi Sulaiman, ya, bisa mengendalikan angin. Kata si bapak, Pak mau mana? Mau kantor. Ini masih mobilnya ketinggalan. Ya, saya sekarang naik angin aja. Gaya kan? Mau cek sumur. Jadi harus saya sebut Nabi Sulaiman dulu, gitu ya. Mau lihat kontraktor. Dan ternyata jemaah sekalian, ya, tidak hanya manusia yang punya kuda itu, tapi setan-setan pun punya pasukan kuda. Dalam surat Al-Isra dikatakan, wa ajlib alaihim bil khaylika wa wajlika. Dan wahai setan, silahkan kamu kerahkan pasukan berkuda kamu, pasukan jalan kaki kamu untuk apa? Untuk menggoda manusia. Allah bebaskan. Jadi subhanallah, yang kuda ini tidak hanya jadi tunggangan manusia, setan juga ada kudanya juga. Dan salah satu hewan yang sudah dinas dalam hadis bahwa dia akan tetap abadi, maksudnya tidak akan punah sampai hari kiamat, adalah kuda di antaranya. Karena kalau kita perhatikan di antara hewan-hewan yang sedang ada di dunia sekarang ini, ada beberapa yang dilindungi karena dianggap sudah mau punah, seperti badak, ya, ada beberapa jenis burung itu sudah dilindungi karena dianggap ini mau punah. Tapi kuda ada jaminan dari Nabi SAW, dia akan tetap ada sampai hari kiamat. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim, al-khairu ma'qudun fi nawasi al-khairu ila yaumil qiyamah al-ajr wal maghnam. Jadi kuda itu sudah dijadikan oleh Allah di dalam ubun-ubunnya, ya, rambut yang ada di depannya, kuda poninya itu apa? Poninya itu ada kebaikan sampai hari kiamat, apa? Ada pahala dan harta rampasan perang. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ya, kalau kuda itu disiapkan untuk jihad fisabilillah, setiap kuda itu makan, setiap kuda itu minum, setiap kuda itu berjalan, bahkan mohon maaf, setiap kuda itu kencing, itu semuanya dijadikan pahala bagi pemilik kuda tersebut. Dengan syarat apa? Kuda itu disiapkan untuk jihad fisabilillah. Ustaz, itu kan bicara tentang kuda, ya. Sekarang apa alat transportasi bukan kuda, tapi mobil. Bagaimana kalau misalkan kita kiaskan, analogikan? Kalau tadi kuda dijadikan untuk jalan Allah, ya, jihad fisabilillah. Bagaimana kalau misalkan kita punya kendaraan mobil sekarang yang kita gunakan dalam kebaikan di jalan Allah? Kita punya mobil untuk mencari nafkah wajib keluarga. Untuk apa? Untuk pergi ke masjid. Untuk apa lagi? Untuk umroh, untuk silaturahim, untuk jenguk orang sakit, nolong teman. Itu sama juga, ya.
Semua yang digunakan oleh kendaraan itu di jalan kebaikan akan dapat pahala. Bahkan bensinnya, kemudian juga onderdilnya, spare partnya, kalau itu digunakan, itu semua akan menjadi pahala bagi pemilik kendaraan tersebut. Karena apa? Karena yang namanya kuda sama seperti mobil juga bisa digunakan di jalan Allah dan bisa digunakan di jalan setan. Sebagaimana juga kuda, mobil itu kalau digunakan dalam kemaksiatan, digunakan ke tempat-tempat maksiat, ya, atau digunakan untuk pamer, ya, untuk bikin iri orang lain, itu di jalan setan. Itu pun akan berakibat jadi dosa bagi pemiliknya. Bukan kita sekarang banyak menyaksikan ya orang-orang yang sengaja pamer-pamer mobilnya. Bahkan dengan dia pamer mobil, dengan berjejer mobil-mobil mewah, itu akan timbul kesombongan, ya, rasa angkuh. Kemudian juga bisa menimbulkan dia meremehkan orang lain. Itulah yang setan inginkan, dan itu juga akan menjadi maksiat bagi pemiliknya. Innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia itu banyak ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Lalu bagaimana Ustaz kalau supaya kita tidak termasuk orang yang ingkar pada nikmat Allah? Maka jadilah kita berusaha orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Ustaz, bagaimana caranya supaya menjadi hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Caranya adalah hendaklah kita pertama dari hati dulu, ya. Dari hati kita harus menyadari, meyakini, mengetahui, dan benar-benar meresapi bahwa semua nikmat, baik nikmat lahir maupun nikmat batin yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari selain Allah. Meskipun mungkin dari perantara manusia, ya, ada orang nganterin kita makanan, ya, atau ada orang ngasih kita bantuan, itu harus diyakini Allah lah yang menggerakkan orang tersebut, Allah yang menggerakkan hatinya. Dan kita yang kedua apa? Banyak mengucapkan alhamdulillah, banyak mengucapkan alhamdulillah. Karena kata Nabi, alhamdulillah ra'sus syukur. Kalimat alhamdulillah itu adalah puncak syukur. Banyak ucapin alhamdulillah. Makanya Pak, ya, Nabi setiap malam beliau punya kebiasaan sebelum tidur mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tidur, kata sahabat Anas bin Malik, salah satu pembantu rumah tangga Nabi SAW, sebelum tidur beliau senantiasa mengucap rasa syukur atas semua nikmat-nikmat Allah pada beliau, ya. Bagaimana rasa syukur beliau, bagaimana pujian beliau sebelum beliau tidur? Beliau mengatakan begini, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Bukan wajah ala muslimin, kita harus setelah makan, ya. Ini pujian sebelum tidur, ya. Oh, Ustaz, kan saya tahunya sebelum tidur kan doanya bismika Allah, bismika Allahumma ahya, bismika amut, gitu. Nah, itu untuk, ya, mata lah gitu, ya. Jadi harus ada tambahan zikir sebelum tidur, itu kan banyak. Nah, diantaranya adalah doa yang dibaca oleh Nabi begini, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'miya, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan begini, ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kami makan, telah memberi kami minum, ya, dari sepanjang hari, dari mulai bangun sampai siang, pagi, siang, sore, malam, jelang tidur lagi, itu kita terus makan, minum, ya, berbagai macam makanan, aneka macam minuman, dari mulai air putih, air karat, ya, kopi, susu, dan sebagainya, masuk satu hari itu banyak. Kalau ada seperti itu kan, nah, bagaimana kita mensyukuri semua itu? Kita ucapkan sebelum tidur,
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan dan minuman, wa kafana, dan telah mencukupkan kepada kami, telah mencukupkan segala kebutuhan kami, rizki kami, ya, keluarga kami dicukupkan. Itu artinya wa kafana. Apalagi wa awana, dan telah memberi kami rumah tempat tinggal untuk istirahat, tempat untuk berteduh dan tidur. Makanya kata Nabi selanjutnya, Nabi mengatakan fakam mimman la kafiyalahu wa la mu'iyah. Betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan, betapa banyak orang-orang yang kekurangan, kurang makan, kurang minum, kurang duit, kurang rasa aman, kurang tempat tinggal, wala mu'iyah, dan tidak memiliki tempat untuk berteduh, untuk tidur. Bukan kita melihat ada orang-orang yang kelaparan, yang kehausan, yang kedinginan, yang tidak punya rumah, tidur di kolong-kolong jembatan, ya. Kenapa Nabi ketika mengucapkan doa sebelum tidur itu bersyukurnya dengan ucapan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Tapi juga Nabi menambahkan betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan dan tidak punya tempat tinggal. Ini hikmahnya kata ulama, ketika kita mengucapkan rasa syukur, kita supaya ingat kepada orang-orang yang di bawah kita yang kurang beruntung. Apa tujuannya, apa hikmahnya? Bukan berarti kita ingin meremehkan keadaan mereka yang kurang beruntung, bukan. Tapi supaya apa? Supaya lebih besar rasa syukur kita, supaya lebih besar rasa terima kasih kita kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya dan keluarga dalam keadaan perut kenyang, ya, dahaga hilang, ada kasur, kamar yang bersih, ber-AC. Terus diingatkan oleh Allah dengan doa tersebut untuk lihat ke bawah. Betapa banyak tuh di luar kamu itu, di Indonesia mungkin banyak orang-orang yang sedang kelaparan. Di Gaza sana, saudara-saudara kita kelaparan, kehausan, kedinginan. Ingat ke sana supaya apa? Supaya rasa syukur kepada Allah itu besar, supaya benar-benar itu ucapan keluar dari hati. Itu dia tadi. Itu kalau kemarin waktu hari Rabu, ibu-ibu itu pada rajin, pada nyatat gitu kan. Masya Allah. Ya. Nah, ada ulama mengatakan bahwa yang disebut lakanut, ya, adalah orang yang apa? Alladhi yansan ni'am wa ya'udul masaib, yaitu orang yang senantiasa mengingat, melupakan nikmat-nikmat Allah, dan yang diingat hanya musibah-musibahnya saja. Ini diantara karakter yang dicela oleh Allah adalah sifat manusia kanut. Apa? Kanut, ya. Jangan ditambahi hurufnya, ya. Jangan tambahi huruf huruf i. Jadi kanudi. Nah, sifatnya kata ulama apa? Dia adalah orang yang mudah melupakan nikmat Allah, yang diingat cuma musibahnya. Kan ada tuh orang, ya, baru dikasih sakit 1 hari, dia uring-uringannya kayak ngadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa harus saya, gitu kan? Ya, kenapa saya sakit seperti ini, ya Allah? Padahal dia udah dikasih sehat selama 11 bulan. 11 bulan dia sehat, dia lupa bersyukur kepada Allah. Dikasih sakit 1 hari, 1 pekan, tapi dia banyak mengeluhnya kepada Allah, seakan-akan dia sepanjang hidupnya dirundung musibah dan sakit. Nah, bagaimana supaya kita tidak termasuk orang yang kanut? Hendaklah kita membalikkan itu semua. Jadilah orang yang banyak mengingat nikmat-nikmat Allah dan melupakan ujian-ujian dari Allah. Balikan sifatnya, jadilah kita orang-orang yang banyak mengingat nikmat-nikmat Allah. Banyak nikmat-nikmat Allah yang bisa kita ingat, ya, yang bisa kita tafakuri. Di antara bahan tafakur itu, Pak, ya, kita bisa mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Ingat coba, alhamdulillah ya Allah, saya punya keluarga yang utuh, keluarga yang sakinah, ya, anak-anak, istri yang soleha, gitu kan. Ya,
ya, anak-anak yang soleh, solehah, lucu, rezeki yang cukup. Terus kalau kita semakin banyak melihat nikmat-nikmat Allah, itu kita akan lebih banyak syukur dan lebih banyak dengan kebahagiaan. Ini kata Allah, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian banyak mengingat nikmat-nikmat Allah, dengan cara itu kalian akan menjadi orang yang berbahagia. Adapun ujian-ujian itu jangan terlalu banyak diingat-ingat ya. Bahkan kalau kita mau menyadari bahwa sebenarnya ujian itu bagi orang mukmin itu bukan tanda, bukan berarti Allah benci pada orang mukmin tersebut, tapi bisa jadi itu adalah tanda kasih sayang Allah. Bisa jadi orang itu mungkin ingin dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Ada kalanya orang mungkin ketika sebelum meninggal dunia dikasih ujian sakit ya. Oh, bisa jadi seperti bersih, membersihkan sebelum dia jumpa dengan Allah ya. Makanya ada sebuah hadis mengatakan orang mukmin itu ada kalanya sepanjang hidupnya terus dirundung dengan ujian. Ada kalanya ujian mengenai pada dirinya, ada pada keluarganya, kadang ujian pada hartanya. Terus dirundung ujian-ujian dan datang silih berganti sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Bukankah kita ingin pulang pada Allah keadaan bersih ya? Tapi tentu saja ini bukan berarti kita menafikan atau tidak boleh berdoa mohon kesehatan dan afiat. Ini dianjurkan oleh Nabi, mohon kesehatan, mohon afiat dianjurkan. Bahkan doa yang paling utama diantaranya doa mohon afiat. Dan pernah ada seorang sahabat ketika beliau hadir sholat maghrib bersama Nabi SAW. Saat itu Nabi membaca surah Al-Qari'ah ya. Ketika Nabi imamin sholat maghrib, Nabi baca surah Al-Qari'ah. Ada seorang sahabat bermakmum. Mungkin sahabat ini makmum saking khusyuknya mendalami mendengarkan bacaan imam, bacaan Nabi surah Al-Qari'ah, sangat terpengaruh dengan bacaan tersebut. Kenapa? Isi kandungannya Al-Qari'ah berbicara tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Apakah itu hari kiamat? Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakumun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu di mana manusia seperti laron yang berterbangan. Tahukah laron kalau kita zaman dulu nyalain petroma suka ada laron tuh. Laron bayangkan nanti pada hari kiamat berterbangan nggak tahu arahnya kemana. Wa takunul jibalu kal indil manfush. Dan gunung-gunung bagaikan kapas yang diterbangkan ditiup. Gunung yang kokoh diterbangkan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan hidup dalam kenyamanan surga. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, dia akan masuk neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang panas. Sahabat itu yang mendengar bacaan di ujungnya ada hawiyah, neraka hawiyah. Itu apa itu hawiyah? Hawiyah itu Pak kayak gini. Kalau orang terjun dari lantai atas ke bawah, dan yang jatuhnya itu bukan kakinya dulu, tapi kepalanya dulu, itu namanya hawiyah. Ya. Bukan kayak yang kemarin uji coba bunuh diri di Masjidil Haram gitu kan, lihat videonya enggak? Itu kan turun dari bawah kakinya dulu kan, kakinya dulu. Nah hawiyah ini turunnya terjun dari atas ke bawah, kepalanya dulu. Dan bayangkan kata Nabi SAW, Nabi pernah suatu hari duduk bersama para sahabat kayak gitu. Tiba-tiba terdengar suara apa? Suara wajibah. Apa itu wajibah itu? Dentuman yang sangat keras. Wah kayak gitu kan. Kayak kemarin Cianjur katanya ada cerita dentuman dan langit warna merah itu. Nabi ketika dengar itu, Nabi selalu menghubungkan dengan akhirat. Nabi mengatakan, wahai sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa kata Nabi SAW? Itu adalah batu besar yang baru nyampe ke dasar neraka setelah melayang-layang selama 70 tahun. Jadi bayangkan betapa dalamnya jurang neraka ya. 70 tahun dijatuhkan baru nyampe ke dasar neraka. Kalau kita kan lemparin batu dari atap rumah paling cuma berapa detik, ini 70 tahun. Dan
nanti orang-orang yang masuk neraka Hawiyah ini posisinya kayak gini, ya kepalanya dulu. Naudzubillah min dzalik. Nah makanya sahabat yang mendengar ayat ini kemudian pulang ke rumah dan dia berdoa, ya Allah, seandainya ada dosa saya di dunia ini yang menyebabkan Engkau siksa aku di akhirat nanti, tolong ya Allah jangan siksa di akhirat, tolong timpakan aja di dunia di sini. Karena apakah pengaruh dengan bacaan Al-Quran itu, takut dengan siksa neraka di akhirat nanti. Dia mengatakan, ya Allah jika ada dosa saya yang akan Engkau siksa di akhirat nanti, tolong jangan di akhirat siksanya, pindahkan aja disiksa di dunia. Akhirnya apa? Jatuh sakit tuh, parah. Makanya hati-hati kalau berdoa. Nabi kemudian nyari sahabat itu, mana nih fulan? Udah 3 hari kok nggak ada. Kebiasaan Nabi, bapak-bapak, itu kalau 3 hari nggak lihat sahabatnya, beliau nanyain. Ya makanya Nabi kalau habis sholat itu langsung balik ke belakang, ya nggak berpindah terus ke depan, enggak. Jadi Nabi itu gitu biasanya kalau udah salam baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, mintas salam, tabarakta ya dzul balik ke jamaah dia. Kadang Nabi nanyain, ya kalau sholat subuh, siapa yang ada mimpi tadi malam, mimpi apa? Kadang Nabi cek, oh mana sahabat? Kalau 3 hari berturut-turut tidak ada, ditanyain. Nah, fulan sahabat ini yang mendengar surat Al-Quran tadi yang sakit itu, ditanya Nabi, mana itu fulan? Oh nggak lihat saya 3 hari ini. Ada orang pada bilang, wahai Rasulullah dia sedang sakit parah, sampai tubuhnya kayak anak burung. Coba anak burung kayak gimana? Bulu-bulunya udah masih rapuh gitu kan, kayak orang sakitnya udah parah lah, udah kecil kurus gitu kan, udah tinggal kayak mau dicabut nyawa gitu. Akhirnya Nabi datang nengok, wahai fulan, coba ceritakan kenapa kamu bisa seperti ini. Maka orang itu menjawab dengan jujur, ya Rasulullah, aku pernah bermakmum kepadamu sholat maghrib, engkau baca surat Al-Quran, aku benar-benar terpengaruh dengan surat tersebut. Nah ini namanya khusyuk tadabbur seperti ini. Dan aku berdoa kepada Allah, gimana doa kamu? Begini. Subhanallah kata Rasul. La tutiku, kamu gak akan kuat nanggung siksa Allah meskipun di dunia. Halla qulta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak berdoa yang baik? Ucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Kata Nabi, baca doa itu, baca. Dibaca langsung sembuh. Betul, dibantu dengan doa Nabi juga dong. Kalau kita setelah sakit baca doa itu langsung sembuh enggak? Ya bisa jadi langsung sembuh, bisa jadi langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Pak, dia tarimahnya apa? Dari hadis ini, kalau kita nanti sakit, di antara 2 orang sakit, doa ini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang kan orang nggak tahu ya, doa Rabbana itu atau doa sapu jagat hanya dibaca ketika habis sholat aja. Padahal ini dari hadis ini bisa diambil pelajaran dan kesimpulan. Kalau kita nanti sakit atau orang tua kita sakit, kasih tahu, Pak, baca doa Rabbana. Apa tujuannya? Ya siapa tahu Allah sembuhkan. Atau kalau tidak sembuh, dijabah doanya, dijaga dari api neraka. Bukan itu keuntungan yang sangat besar. Bukankah doa orang yang sakit itu doa yang istijabah? Ya, ini tolong diingat ya oleh Bapak sekalian, ini dicatat, diingat, jadi bekal bawa pulang ke rumah. Oh, kalau misalkan nggak ada yang didapatkan, yang diingat dari pelajaran kajian kali ini yang paling penting boleh diingat. Di antara doa orang yang sedang sakit, baik kita ataupun keluarga kita ataupun orang tua kita, ingatkan baca perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kada selesai. Ya kalau doa Rabbana langsung jaga, kita tanda tanya udah selesai. Baik, Bapak sekalian, mungkin sampai di sini dulu saja kita ngaji. Nanti insya Allah lanjutkan pada kesempatan pada ayat selanjutnya. Kalau memang ada pertanyaan yang mau ditanyakan, saya persilakan. Allahumma.
Udah puas saya, alhamdulillah. Rasanya sangat komprehensif. Pulang-pulang nih. Tutup satu dua. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbak wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, kami mohon kepadamu agar kami bisa mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, mencintai amal soleh yang bisa menyampaikan kami kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepadamu lebih kami cintai daripada mencintai diri kami sendiri, keluarga kami, dan air yang dingin saat kehausan. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqan ila liqa'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.